Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Ali Musafak selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat yang telah memberikan kami kelompok 14 kesempatan untuk berpresentasi. Dan juga selamat sore kepada teman-teman yang berbahagia. Di video kali ini kami kelompok 14 ingin mempresentasikan mengenai memahami strategi pengembangan ilmu keislaman di Indonesia. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 14, yaitu Mas Sohib Izar, Elsa Lailatul, dan saya sendiri Evelyn Putri. Pengertian ilmu keislaman. Kata ilmu berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu ilm yang berarti pengetahuan, dan kemudian arti tersebut berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Dalam sudut pandang Islam, ilmu sendiri diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh berdasarkan ijtihad atau hasil pemikiran mendalam para ulama dan ilmuwan muslim yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Awal perkembangan studi Islam. Masa keemasan umat Islam terjadi pada masa kelam masyarakat barat di mana ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat di kalangan umat muslim. Pada saat itu, Islam telah memperluas wilayah hingga Eropa. Periode Islam klasik 650 hingga 1250 Masehi dipengaruhi oleh pandangan tentang tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Munculnya ilmu keislaman di Indonesia. Awal perkembangannya di Islam di Indonesia, pendidikan Islam di Indonesia dilaksanakan secara informal. Mereka melakukan pendidikan dan menyebarkan agama Islam dengan perbuatan dengan contoh dan suri tauladan. Implementasi pendidikan di pusat-pusat pendidikan non-formal seperti surau, langgar, masjid, dan serambi rumah sang guru. Selain pesantren, usaha pengembangan pendidikan Islam di Indonesia juga terus merambah ke sistem pendidikan nasional yang bersifat umum, yaitu pendidikan Islam yang berbasis nasional seperti MIN, MTSN, dan MAN yang kapasitasnya sama dengan SD, SMP, dan SMA. Fungsi pendidikan Islam. Yang pertama ada sosiokultural, yaitu alat untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan kebudayaan, nilai-nilai, tradisi, dan sosial, serta ide-ide masyarakat. Yang kedua ada edukasional. Yang pertama alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, perkembangan melalui pengetahuan dan skill yang ditemukan. Berikutnya ada perubahan konsep dalam pemikiran Islam, yaitu konsep westernisasi, yang kedua konsep modernisasi, dan ketiga konsep reformis. Selanjutnya, pengembangan pendidikan Islam bukanlah pekerjaan sederhana. Untuk itu, dalam pembenahan dan pengembangan pendidikan Islam dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu makrosomik atau tinjauan makro dan mikrosomik atau tinjauan mikro. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan, bagaimana kita melakukan pembenahan pendidikan Islam di Indonesia? Apabila kita ingin masa depan pendidikan Islam di Indonesia yang mampu memainkan peran strategis dan diperhitungkan untuk dijadikan pilihan, maka pertama, perlu adanya keterbukaan wawasan dan keberanian dalam memecahkan masalah-masalah fundamental dan menyeluruh seperti yang berkaitan dengan kejelasan antara yang dicita-citakan dengan langkah-langkah operasionalnya. Kedua, pemberdayaan atau empowering kelembagaan yang ada dengan menata kembali sistemnya. Ketiga, perbaikan, pembaharuan, dan pengembangan sistem pengelolaan atau manajemennya. Untuk itu, agar pendidikan Islam dapat berjalan dengan baik, ada strategi-strategi yang harus diperhatikan, yaitu pertama, kedudukan para pelajar, khususnya ilmu dan teknologi dalam perspektif Islam atau epistemologi ilmu Islam. Kedua, tenaga pendidik yang berkualitas dalam bidang ilmu yang menjadi spesialisasinya dan metodologi pendidikan secara profesional. Ketiga, administrasi berupa proses penunjang yang dijalankan dengan suatu sistem mekanisme yang menjamin fungsinya sebagai sarana tindak lanjut pendidikan akademik serta sumber data dan informasi. Yang terakhir adalah pendidikan dijalankan dengan mengikuti prinsip selektif, gradasi, dan evaluasi yang ketat. Artinya, penyusunan bahan ajar, metodologi, dan evaluasi dilakukan sesuai dengan tujuan umum, yaitu terbentuknya manusia mutakin, tujuan kelembagaan,
serta tujuan proses pendidikan dalam keseluruhan maupun secara khusus yang setiap periode tertentu selalu ditinjau kembali dan direvisi sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat maupun perkembangan yang diinginkan terjadi di masyarakat. Selain memiliki dasar orientasi dan tujuan, ilmu pendidikan Islam mempunyai komponen sistem sama rumitnya dengan pendidikan Islam yang memiliki nilai-nilai yang proses transformasi kulturnya bersifat kesemestaan. Oleh karena itu, pengembangan hukum dan paradigmanya harus dapat diuji baik secara empirik maupun secara kuantitatif. Sejatinya, tugas terbesar Islam adalah melakukan transformasi sosial budaya dengan nilai-nilai Islam, tentunya dengan beberapa pertimbangan, yaitu pada dasarnya seluruh kandungan nilai Islam bersifat normatif. Kemudian, cara agar nilai normatif tersebut menjadi operasional dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni dengan mengaktualisasikan nilai tersebut ke dalam perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, demikian akhir presentasi dari kelompok 14. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.